Di tengah kesibukannya sebagai seorang anggota Polres Kutai Barat, Bribka Suwardi menyempatkan diri membudidayakan jamur tiram di samping rumahnya di Jalan Teratai RT 03 Kampung Sumber Bangun, Kecamatan Sekolak Darat, Kubar. Bribka Suwardi yang sehari-harinya menjabat sebagai PS Kanit Patwal Satlantas Polres Kubar ini menjadi inspirasi bagi personil Polri lainnya, dan masyarakat dalam membangun zona ketahanan pangan. Suwardi membagikan cerita bagaimana ia mempopulerkan budidaya jamur tiram di Kutai Barat, hingga bisa jadi sumber mata pencarian baru masyarakat. Jamur tiram sendiri merupakan jamur yang tumbuh dan aman untuk dimakan. Jamur ini telah menjadi makanan sehari-hari yang cukup populer. Jamur ini pun bisa dibudidayakan untuk dijual maupun sebagai konsumsi sendiri. Jamur tiram menyediakan serat makanan, beta-glukan, dan bahan-bahan lain yang dapat meningkatkan kesehatan. Mereka memiliki rasa yang lembut, dan dapat digunakan untuk menambah rasa ke berbagai hidangan gurih. Menurut pengakuan pria kelahiran Makassar 10 Juni 1984 ini, membudidayakan jamur tiram ini sudah ia lakoni sejak tahun 2016 lalu. Saat ini ia berhasil memproduksi jamur tiram 15 hingga 20 kilogramnya, yang rata-rata per kilogramnya dijual dengan harga Rp50.000. Bribka Suwardi juga mengaku kerap kewalahan memenuhi pesanan warga. Ini per pesanan saja. Belum lagi kalau online, ia mengaku awalnya dia memanfaatkan lahan di samping rumahnya. Ternyata lambat laun budidaya jamurnya semakin berkembang. Suwardi berharap apa yang dia lakukan dapat menginspirasi masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada. Ini salah satu proses pembibitan setelah di plastik kemudian dikukus. Setelah dikukus kemudian dikeluarkan lagi untuk disegarkan dalam kondisi ruang yang terbuka. Kemudian setelah itu kita susun di rak-rak seperti ini sampai warna putih betul-betul menyeluruh. Setelah warna putih menyeluruh, kemudian kita masukkan lagi di rak yang ada di dalam untuk proses pertumbuhannya. Jadi ini melalui beberapa proses, dan kita mencampur serbuk kayu, kemudian memasukkan serbuk ke dalam plastik, kemudian memadatkan dan memasukkan bibit. Dan dalam proses ini saya menggunakan tenaga kerja non skill, ada kurang lebih sekitar 3-4 orang dalam proses ini, agar waktu tidak percuma, dalam artian karena log yang kita buat cukup banyak. Dari 1000 sampai 5000 log, dan ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Jadi segala bentuk proses itu akan menghasilkan seperti yang sudah ada di dalam sini, dan posisi ruang yang cukup luas dengan ukuran, untuk sementara ini dengan ukuran kurang lebih 8 kali 12. Dengan posisi ruang ini kami buatkan rak-rak yang menggunakan saat ini hanya menggunakan tali rapia, dan berdasarkan tiang-tiang ini untuk menopang beban, karena ini termasuk bloknya termasuk berat bebannya. Jadi kita susun seperti ini, dan apabila dia sudah mulai tumbuh, maka plastik penutupnya untuk pertumbuhan daripada jamur ini kita buka agar dia bisa tumbuh maksimal dan lebih banyak jamur-jamur yang tumbuh dari segala rongga-rongga yang sudah tersedia. Bahkan kalau tidak ini, kita kadang melakukan pengirisan dengan cara dirobek menggunakan pisau kecil agar dia bisa tumbuh kemana jamur itu mau tumbuh untuk memperbanyak pertumbuhannya.
Bang, ini prosesnya berapa lama nih Bang sampai tumbuh seperti ini nih? Proses kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 3 minggu untuk proses penenangannya sampai tumbuh jamurnya gitu. Dan setelah dia tumbuh seperti ini kurang lebih sekitar 4 bulan setelah tumbuh, dari awal tumbuh sampai 4 bulan kemudian baru kita pergantian log lagi, baru kita pergantian bibit lagi agar peremajaan kembali dengan proses seperti awal lagi, bahwa kita harus melakukan pencampuran, kemudian pengisian dalam bag dan pemberian bibit. Nah, setelah seperti itu proses seperti awal lagi, kita kembali seperti awal dan terus menerus. Dan hal ini sudah saya lakukan dari 2016 sampai saat ini, dan alhamdulillah dengan adanya pekerjaan ini kami bisa membantu masyarakat untuk ikut membantu bekerja proses penanaman jamur tiram ini. Ya, seperti itu. Bang, untuk pemasarannya di Kutai Barat sendiri gimana? Kalau untuk sistem pemasaran di Kutai Barat sampai saat ini kita masih memenuhi kebutuhan di pasar.